Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal mahjati wa tariqatil bayda'i wa taraktu lakum wa izaini natiqan wa samitan pannatikul Qur'an wa samitul maut. Idza ashqala alaikum amrun farji'u ilal Qur'an wa sunnati wa idza qasat qulubukum fal yakinu habil iqtibari fi ahwadil maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa TV Tabalung Pelita Hati yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan iman dan Islam serta beberapa nikmat, yaitu nikmat umur dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat umur, yaitu berada di akhir bulan Rabiul Awal. Bertepatan pada hari ini adalah 29 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bulan di mana Rasulullah diwafatkan. Bertepatan juga 12 Rabiul Awal. Dan hari ini tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan Rabiul Awal, yang mana sudah 1 bulan kita bersama-sama mengagungkan, membesarkan dan memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini kami mengambil tema, yakni detik-detik atau akhir kehidupan atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan 12 Rabiul Awal, ketika itu beliau di pagi hari Senin, beliau sakit sudah mulai memuncak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, datangilah kekasihku pada hari ini dan katakan kepada dia, artinya hari ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjemput beliau, kekasih Allah. Nah, lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Israfil, Israfil dan malaikat Mikail, 4 orang malaikat dari langit ke-7. Namun di langit ke-1 3 orang malaikat tinggal, yang turun hanya malaikat Israfil. Nah, sesampainya di rumah Rasulullah SAW, dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya nubuwatullah, lalu diucapkan salam dan dijawab salam. Pada saat itu 3 kali malaikat Israfil mengetuk pintu, 2 kali Siti Fatimah karena tidak kenal, artinya ditolak oleh Siti Fatimah karena alasan ayahnya sedang sibuk sakit. Namun ketiga kalinya malaikat Israfil datang mengetuk pintu. Pada saat itu, tahukah kamu, kata Rasulullah, yang mengetuk pintu itu adalah malaikat Israfil. Dialah yang melenyapkan segala macam kelezatan, menghentikan segala macam bentuk nafsu syahwat, dan memporak-porandakan
penghuni perhimpunan dan juga meramaikan alam kubur serta membuat sepi penghuni dunia. Itulah kata Rasulullah adalah malaikat Israel. Maka ketika itu menangislah Siti Fatimah sekeras-kerasnya. Ujar Fatimah, kata Fatimah, aduh aku celaka, tidak punya lagi seorang ayah karena kewafatan beliau, sebentar lagi akan wafat. Nah, lalu malaikat Israel datang untuk berkunjung. Jadi ditanyakan oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, kedatanganku ini adalah untuk berkunjung sekaligus untuk mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Nah, lalu artinya dijawab oleh Rasulullah, hai malakal maut, di manakah malaikat Jibril? Kata malaikat maut, malaikat Jibril itu berada di langit dunia. Dan para malaikat tengah hormat memuliakan engkau ya Rasulullah. Maka tidak lama lagi akhirnya datanglah malaikat Jibril, dan ketika itu malaikat Jibril berada mengambil posisi dekat kepala Rasulullah. Beliau bertanya, wahai malaikat Jibril, tahukah anda tentang ajalku? Apakah sudah dekat? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ajalmu telah dekat ya Rasul. Lalu malaikat Rasulullah bersabda, wahai malaikat Jibril, kabarkan, habarkan kepadaku tentang kemuliaan yang menggembirakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah minta hibur saat ajal beliau, di akhir ajal beliau, minta hibur kepada malaikat Jibril, minta kabarkan kepada malaikat Jibril tentang kehidupan beliau. Lalu dikatakan oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, pintu-pintu langit telah Allah bukakan. Malaikat bagaikan pasukan bersap-sap berbaris-baris menyambut kehadiran rohmu di laut, di langit ya Allah, ya Rasulullah. Nah, semua pintu-pintu surga telah terbuka dan seluruh kerabat-kerabat para bidadari-bidadari surga telah berhias diri siap menyambut kehadiran sampian rohmu ya Rasulullah. Kata Nabi menjawab, wahai malaikat Israel, alhamdulillah. Kata malaikat, kata Rasulullah, wahai malaikat Jibril, alhamdulillah itu adalah untuk aku. Ya, aku, alhamdulillah itu untuk aku. Lalu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada malaikat Jibril, sampaikan kabar gembira kepadaku tentang umatku nanti kelak di hari kiamat. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya, kata malaikat Jibril, kelak nanti umatku di hari kiamat, umat engkau ya Rasulullah di hari kiamat ini nanti surga. Jadi bahwa surga itu semua nabi-nabi itu dilarang masuk surga sebelum engkau memasukinya. Itu kata malaikat Jibril. Jadi bahwasanya semua nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu dilarang masuk surga sebelum engkau memasukinya terlebih dahulu. Demikian pula seluruh umat dilarang memasuki surga sebelum umatmu memasuki surga terlebih dahulu. Nah, jadi artinya di dalam juga biasanya kita baca doa dalam maulid itu ada berbunyi, Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu ma yanziluha. Nah, jadi ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, kemudian setelah mendengar kabar gembira Rasulullah SAW bahwa alhamdulillah bahwa umat beliau ini juga adalah pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, beliau menyuruh malakal maut ini mendekat.
Baparak ajar kita untuk artinya memulai tugas malaikat Ijrail. Nah, jadi malaikat Ijrail ini artinya bagi kita semua yang masih hidup ini cepat atau lambat bagi kita nih. Jadi cepat atau lambat bagi kita yang masih hidup di dunia ini nantinya akan dipinang atau dilamar oleh malaikat Ijrail. Habis dilamar, kita baru dinikahkan. Nikah lawan siapa? Nikah lawan kematian. Nah, setelah dinikahkan dengan kematian, berarti kita akan berpisah dengan dunia yang selama ini menjadi kejar-kejaran kita. Nah, jadi ini suatu i'tibar bagi kita bahwa kehidupan kita di dunia ini artinya sementara, tidak akan lama akan menuju alam akhirat atau alam kubur. Para pemirsa Pelita Hati yang kami hormati, dan ketika malaikat Ijrail mulai mengambil tugasnya mencabut roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga merasakan betapa dahsyatnya roh ini ketika diambil. Nah, ketika itu juga malaikat Jibril berpaling, artinya kada sanggup melihat nih, artinya berpaling berkata, wahai Jibril, Anda tidak sukakah kamu memandang aku? Ujar malaikat Jibril, ya Habiballah, siapakah yang sampai hati mendengar wajahmu yang telah menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi begitu juga bagi kita nanti menghadapi sakaratul maut juga bermacam-macam, ada yang nyaman, ada yang sakit. Nah, para pemirsa Pelita Hati yang kami hormati, dan di akhir kehidupan Rasulullah, beliau berpesan kepada umatnya ketika menurut Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, karena ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika roh Nabi sudah berada sampai ke bagian dada, beliau bersabda, kata Nabi, wa huwa yakunu usikum bisolat, aku berpesan supaya kalian memelihara salat. Nah, ini detik-detik akhir kehidupan Rasulullah, beliau menyempatkan berpesan kepada umatnya supaya apa? Supaya memelihara salat, terutama salat 5 waktu. Nah, kemudian juga wa ma malakat aimanukum, dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabmu. Fama baraha yudhi bihima hatta inqata'a kalamuhu. Nah, pesan wasiat Rasulullah tersebut beliau ulangi hingga terhentilah bicaranya. Nah, para pemirsa Pelita Hati Tabalong yang kami hormati, jadi mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memegang teguh pesan Rasulullah SAW sebagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya, untuk selalu artinya mencintai beliau dan dicintai, dan kita juga harus mencintai beliau supaya kita bersama-sama beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita sambung lagi setelah pesan berikut ini. Para pemirsa Pelita Hati di Tabalong yang saya hormati, nah, jadi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mewariskan apa-apa kepada umat beliau, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, permata, jabatan,
tapi beliau mewariskan kepada umatnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, taraktukum alal mahjati wa tariqatil baydai. Kutinggalkan, kata Rasulullah, kalian pada jalan yang benar dan lurus. Wa taraktu lakum wa izaini, dan kutinggalkan pula dua penasihat bagimu, natiqan wa samitan. Yang satu pandai bicara, sedang yang lainnya diam. Panatiqul Quran wa samitul maut. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu adalah maut. Idza asqala alaikum amran farji'u ilal Quran, kata Rasulullah, ketika kamu menghadapi urusan yang penting, maka pulangkanlah, kembalikanlah kepada Al-Quran, wa sunnati, dan kepada sunnahku. Wa idza qasat qulubukum, dan jika hatimu keras, ya hati kita keras, fala yinuha bil i'tibari fi ahwalil maut, maka kita petiklah untuk melunakkan hati kita yang keras dengan memetik i'tibar dalam hal ihwal kematian atau maut. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selama kita berpegang di jalan yang benar dan jalan yang jelas dan lurus, maka selama-lamanya kita tidak akan sesat. Nah, juga sebagaimana hadis lain yang berbunyi, ya ayyuhan nas inni qad taraktu, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada amraini naini kitabullah wa sunnati. Yang artinya, wahai manusia, aku tinggalkan kepada kalian dua macam perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada yang dua macam, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, jadi kita selama ditinggalkan oleh Rasulullah, kita sebagai umatnya, kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi, supaya kita umatnya yang benar-benar, artinya tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kira-kira ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam bulan Rabiul Awal ini dan seterusnya kita dapat selalu mencintai dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi kita yang akhir zaman, dan mudah-mudahan juga kita nantinya di akhirat selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dengan kita cara mencintai beliau, kita memperbanyak membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak membaca salawat itu baik, artinya kemuliaan salawat itu yang dibaca, baik yang banyak maupun yang sedikit. Yang banyak umpamanya kemuliaan orang yang baca salawat 1000 kali bisa membaca salawat, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala surga baginya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah tadi selalu banyak-banyak mencintai Nabi, karena Nabi juga cinta kepada kita, yang mana sampai akhir kehidupan beliau, beliau tetap mengenang umatnya. Sebagaimana juga Nabi bersabda, anna Rasulullah fi akhiri nafsihi harraka sapataihi marrataini fal qalitu sam'i pasami'tuhu yaqulu hafiyatan ummati ummati, kata beliau. Nah, jadi di akhir hidup Syamsuddin tetap mencintai umatnya, tetap mengenang umatnya,
Nah, jadi kita sebagai umatnya juga kita harus banyak-banyak mengenang, banyak-banyak mencintai Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan, salah hilap mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.